Hola, kita bertemu lagi dengan Miss Charming di pembelajaran merajut untuk pemula by Haha Craft. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan berkenalan dengan teknik back loop only. Teknik back loop only ini disimbolkan seperti ini dan disingkat dengan huruf BLO. BLO kepanjangan dari back loop only. Sama seperti front loop ya yang kemarin kita pelajari, back loop only juga dia memiliki simbol yang berbeda-beda di setiap stitch-nya atau di setiap tusukannya. Contohnya seperti ini, ada SCBLO, HDCBLO, dan DCBLO. Kalau misalkan kalian heran atau bingung ya, kok di awal simbol BLO-nya itu melengkung ya, tapi pas udah disatuin sama stitch lain jadi strip atau jadi garis seperti ini. Kalau kalian ada yang bertanya seperti itu, sama ya guys, gue juga nggak tahu. Intinya kita ikutin aja lah gimana pun simbolnya. Yang penting kita tahu, oh ini tuh SCBLO, oh ini tuh HDCBLO gitu ya. Jangan terlalu dipikirin guys. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, di-subscribe dulu dong ya. Dan aktifin lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi ataupun tips-tips penting seputar dunia merajut. Dan biar channel ini semakin berkembang ya, dan akunya juga semakin semangat ngasih tutorial kepada teman-temanku sekalian. Oke? Kalau udah subscribe, kita langsung praktek aja ya. Pertama-tama kita posisikan dulu benang dan hakpennya di posisi masing-masing. Untuk media prakteknya kita pakai single crochet aja ya. Kenapa sih Kak pakai single crochet terus? Guys, biar hemat benang dan tidak memakan waktu yang banyak ya. Biar simple aja, biar cepet. Oke? Kita buat 20 rantai ya. Ingat ya, sebenarnya media praktek itu bisa pakai double crochet, bisa pakai half double crochet ataupun triple crochet, terserah kalian. Cuma karena di sini kita hanya praktek ya, kita pakai single crochet aja. Biar apa? Biar cepat dan hemat benang. Oke? Cus, kita mulai. Oke, kita buat awalannya dulu ya. Untuk awalannya kita buat 20 rantai. Ya, sama seperti sebelumnya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya. Setelah membuat 20 rantai atau chain, kita tambahkan satu lagi ya, satu rantai lagi. Terus sekarang total rantainya ada 21 rantai. Ingat ya, yang satu rantai ini itu berfungsi sebagai penopang si single crochet ya. Beda lagi ya, beda cerita. Kalau misalkan kalian pakai media prakteknya itu pakai tusuk dasar double crochet ya, berarti kalian harus membuat 3 rantai lagi. Begitu juga dengan tusuk dasar si half double crochet ya, berarti kalian harus membuat 2 rantai. Oke? Paham ya? Kita lanjut lagi. Oke. Sebentar kita cari jarum dulu. Nah, kita akan mulai berkenalan dengan BLO ya, serat BLO. Nah, kita kan pegang rantainya itu seperti ini ya. Nah, kayak gini, oke. Nah, ini kan ada 2 serat ya. Di tusuk rantai ini ada 2 serat ya.
Ini serat front loop atau serat depan ya, yang ini. Tus. Oke. Dan yang di belakang yang ini itu disebut dengan serat back loop ya. Nah, ini adalah serat back loop. Jangan kebalik ya. Yang menghadap ke arah kita ya, yang ini adalah serat front loop. Sedangkan yang di belakangnya ya, yang ini itu adalah serat back loop ya. Ini serat back loop. Nah, ini serat back loop. Ini juga serat back loop. Nah, oke. Jadi back loop ya, back loop adalah teknik pengambilan benang melalui serat yang di belakang ya, serat yang ini. Oke, kemarin kan kalau front loop adalah teknik pengambilan benang melalui serat yang di depan. Nah, serat depannya yang ini. Kalau back loop ataupun back loop only itu adalah teknik pengambilan benang melalui serat yang di belakang, yaitu serat yang ini. Oke, ya, diambilnya hanya satu serat aja dari depan ya. Kalau si front loop kan itu dicongkel dari bawah ya. Nah, kayak gini. Kalau back loop itu dari atas ke bawah. Nah, kayak gini. Oke? Paham ya? Kita langsung praktek. Oke. Karena kita memakai tusuk dasar single crochet, berarti kita skip satu rantai dan mulai merajut di rantai yang kedua. Kita masukkan hakpen ya di rantai yang kedua melalui satu serat belakang ya, dari depan lewati satu serat belakang seperti ini. Hanya satu serat aja ya. Tuh. Ini kalau penampakan belakangnya seperti ini ya. Jadi hanya satu serat aja yang diambil. Oke. Tarik dan buat satu SC. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. Nah, kita sudah membuat satu back loop only ya, atau single crochet back loop. Ya, sama seperti yang biasa kita lakukan ya di tahap-tahap tusuk dasar. Oke, kita mulai lagi. Masukkan hakpen di rantai berikutnya melalui satu serat back loop. Tarik, buat satu SC. Oke. Ulangi lagi, masukkan hakpen melalui satu serat back loop. Tarik, buat single crochet. Oke, ngerti ya? Kalian teruskan sampai rantai yang terakhir, yang ini ya, rantai back loop. Oke, mungkin kayaknya kalian mah udah tahu lah ya harus gimana-gimananya, karena kita sering mengulangi tahap yang seperti ini ya. Teknik back loop ini sering dipakai di tusuk dasar ya. Oke, kalian teruskan sampai back loop atau serat back loop yang terakhir, berarti yang ini. Oke, caranya sama aja ya. Masukkan hakpen melalui satu serat back loop, tarik, lilit, buat satu SC. Tinggal satu rantai lagi, kita isi dengan satu SC ya. Masukkan hakpen melalui serat back loop ya, lewati satu serat aja. Tarik dan buat satu SC. Oke, kita sudah membuat satu baris single crochet back loop ya. Perlu kalian ketahui ya teman-teman, teknik back loop ini itu sering digunakan untuk mengawali rajutan ya. Jadi jarang sekali pas awal merajut langsung pakai teknik front loop ya. Biasanya ketika kita merajut itu selalu pakai teknik back loop dulu ya, diawali dengan teknik back loop. Ya, jadi teknik back loop ini dia sering digunakan di awal merajut. Oke?
Kita lanjut lagi. Ingat ya guys, jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang terisi double. Oke, dan pastikan jumlah single crochetnya di baris pertama ini harus ada 20 single crochet ya, sama seperti jumlah rantai di awal. Oke? Kalau rajutannya udah rapi, udah stabil kayak gini, kita lanjut baris 2. Oke, kita buat satu rantai dulu untuk penopang single crochetnya. Kemudian kita balik, sip. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ingat ya, yang ini ya, serat yang menghadap ke arah kita, yang ini, itu adalah serat front loop. Ya. Sedangkan yang membelakangi yang ini ya itu adalah serat back loop. Nah, yang ini. Ini adalah serat back loop. Jadi, kalau misalkan kalian disuruh memakai teknik back loop, berarti kalian mengambil benangnya itu dari atas, congkel satu serat di belakang seperti ini. Ya, biasanya kan kita kalau udah baris 2 kita langsung ngambil benangnya itu dari bawah ya, dari sini. Nah, diambil 2 serat seperti ini. Tapi kalau back loop itu hanya satu serat aja ya, yaitu serat yang di belakang, dicongkel kayak gini. Ya. Tuh. Nih. Kayak gini ya. Oke. Lanjut lagi. Oh ya, mau itu half double crochet, mau itu triple crochet, mau itu double crochet, kalau udah ada singkatan BLO di belakangnya, berarti cara pengerjaannya itu harus melewati satu serat belakang. Yang ini ya, jadi pengambilan benangnya itu melalui satu serat belakang, baru buat stitchnya ya, baru buat misalkan HDC BLO, berarti kita lilit benang satu kali, masukkan hakpen ya, melalui satu serat belakang seperti ini, tarik dan buat HDC. Nah, kayak gitu ya pengerjaannya. Oke. Kita ulangi lagi. Kita skip satu rantai ya seperti biasa dan kita mulai merajut di rantai yang kedua atau di serat back loop ya. Masukkan hakpen dari atas melewati satu serat back loop. Tarik dan buat satu SC. Sip. Lagi masukkan hakpen melalui satu serat back loop. Tarik dan buat satu SC. Oke. Masukkan hakpen melalui satu serat back loop. Tarik, buat satu SC. Nah, jadi seperti itu ya cara pengerjaan teknik back loop only. Oke, kalian teruskan sampai rantai terakhir. Berarti di sebelah sini ya. Nah, ini adalah rantai terakhirnya. Oke, kita akan bertemu di serat back loop yang terakhir. Ingat ya, masing-masing seratnya diisi dengan satu single crochet. Ya, jangan terlewat, jangan ada yang double. Oke, masukkan hakpen melewati satu serat back loop. Tarik, lilit, dan buat satu SC. Masukkan hakpen melalui satu serat back loop, tarik, dan buat satu SC. Masukkan hakpen melalui satu serat back loop, tarik, dan buat satu SC.
Tinggal satu rantai terakhir ya, yang ini kita masukkan hakpen melalui serat back loop ya. Tarik benang dan buat satu SC. Oke, baris kedua sudah selesai. Pastikan di baris kedua ini total single crochet-nya harus ada 20 single crochet ya. Sama seperti baris pertama. Dan pastikan juga masing-masing rantainya terisi dengan satu SC. Jangan ada yang terlewat dan jangan ada yang terisi double. Oke. Nah guys, di baris kedua ini ya, pola si back loop ini udah kerasa ya, jadi si rajutannya itu dia agak melengkung ya, agak bergelombang ke atas. Kalian juga pasti bisa merasakannya ya. Tuh, kayak gini. Oke. Kalau si front loop kemarin itu dia hanya menghasilkan pola garis seperti ini ya, tapi si permukaannya itu datar ya. Sedangkan si back loop dia agak bergelombang seperti ini ya. Tuh, kerasa bergelombang. Oke, kalau rajutan di baris kedua udah rapi, udah stabil, kita lanjut baris ketiga. Kita buat satu rantai dulu. Terus balikan rajutannya ke arah kita. Sip. Kita skip satu rantai dan mulai merajut di back loop yang kedua atau di rantai yang kedua. Ingat ya, serat ya, serat yang menghadap ke arah kita ya, berarti yang ini ya, itu namanya serat, kita sebut serat front loop. Sedangkan serat yang membelakangi kita ya, berarti yang ini, itu kita sebut serat back loop. Oke. Lanjut lagi, kita skip satu rantai ya. Dan kita masukkan hakpen di serat back loop yang ini ya, di rantai yang kedua. Oke, satu serat aja ya. Tarik. Dan buat satu SC. Oke. Ulangi lagi, masukkan hakpen melalui satu serat belakang ya. Tarik dan buat satu SC. Masukkan hakpen pilih satu serat belakang. Tarik dan buat satu SC. Oke. Kalian teruskan sampai rantai atau sampai back loop terakhir di baris ke-6. Oke? Ingat ya, kita akan bertemu di back loop terakhir baris ke-6 ya. Jadi caranya sama aja. Kita hanya mengambil satu serat belakang ya. Nah, seperti ini. Oke, ulangi cara yang sama sampai back loop terakhir di baris ke-6. Ingat ya, masing-masing seratnya harus terisi dengan satu SC, jangan ada yang terlewat dan jangan ada yang terisi double. Dan masing-masing barisnya itu harus ada 20 single crochet. Oke? Lanjut lagi, masukkan hakpen melalui satu serat belakang, tarik, buat satu single crochet, masukkan hakpen dari serat belakang, tarik, buat satu single crochet, masukkan hakpen melalui serat belakang, tarik, buat satu single crochet. Tinggal rantai terakhir ya, ini nyempil ya. Jangan sampai rantai terakhir ini ada yang terlewat ya. Jadi si seratnya itu nyempil ke bawah tuh. Kelihatan kan? Harus terisi ya. Oke, tinggal back loop terakhir kita masukkan hakpen melalui satu serat back loop.
tarik, dan buat satu single crochet. Oke. Nah, kita sudah membuat 6 baris single crochet back loop only ya. Jadi back loop itu dia menghasilkan pola garis-garis seperti ini dan membuat si rajutannya itu agak bergelombang ya. Mau kalian pakai HDC, mau pakai triple crochet, mau pakai si double crochet, pasti hasil rajutannya itu akan ada garis-garis seperti ini dan si rajutannya itu akan sedikit bergelombang. Oke? Kita hitung dulu apakah benar ini sudah 6 baris ya. Kita hitung dari ini ya. Baris pertama 1, ini ya nyelap 2, 3, 4, 5, dan 6. Totalnya ada 6 baris single crochet back loop ya. Ini tampilan depannya dan ini adalah tampilan belakangnya. Jadi sama aja ya, tampilan belakang sama depan sama aja karena kita merajutnya bolak-balik. Oke? Kalau rajutannya udah rapih kayak gini, tarikannya udah stabil, nggak ada yang terlewat ataupun terisi double, kita fasten off atau bikin simpul mati. Tarik, kencangkan, dan kalian perlu bakar. Oke? Itu dia guys, cara merajut dengan menggunakan teknik back loop only ya. Ingat, serat yang menghadap ke arah kita, berarti yang ini itu disebutnya serat front loop. Sedangkan serat yang berada di belakang front loop itu disebutnya serat back loop. Oke? Kita cukupkan pembelajaran kita sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-temanku yang udah subscribe, like, nonton videonya enggak di skip-skip dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, oke? Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan ataupun merasa bingung ya, tulis aja pertanyaan teman-teman di kolom komentar, oke? Kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih. Bye-bye. Semoga hari kalian menyenangkan.